Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan perkara narkoba yang diungkap di bulan Desember 2025 masih ditangani Polresta Samarinda. Pasca penabrakan jembatan Mahulu oleh ponton, petugas melarang semua angkutan sungai melintas di bawah jembatan. Berbagai persiapan dilakukan jemaat gereja di Tarakan jelang pelaksanaan Natal 2025. Panitia perayaan Natal di Gereja Santa Maria Immaculata, Kota Tarakan telah melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Natal. Persiapan tersebut terlihat dari dekorasi, tenda tambahan di halaman, serta kursi plastik yang dijajar di aula. Pastor gereja ini mengaku kapasitas gereja sebenarnya hanya mampu menampung 1.200 jemaat, sedangkan jemaat yang datang diperkirakan mencapai 4.000 orang. Rangkaian ibadah dimulai pada Rabu sore pukul 17 waktu setempat dan pukul 21 malam. Sedangkan ibadat Natal akan dilaksanakan hari ini pukul 7 dan 10 pagi. Tidak ada yang terlalu serius karena memang ya bersih-bersih, ada panitia yang sudah kami bentuk. Mereka menyiapkan tempat, membuat dekorasi, lalu memasang tambahan-tambahan tempat kalau misalnya nanti malam umatnya lebih banyak daripada biasanya, sehingga juga ada layar-layar monitor yang kami siapkan di luar. Andai kata banyak umat di luar yang nggak bisa masuk ke dalam gereja. Kalau kapasitas gereja menampung berapa jemaatnya? Gereja Katolik Santa Maria Immaculata ini di dalam itu kalau hari raya begini bisa 1.200, 1.300 orang. Tapi ya biasa kan setiap hari raya itu umat pada mudik atau pada libur, lalu dari mana-mana datang, sehingga selalu ada ekstra tambahan umat ya. Meski rangkaian ibadatnya dilakukan hingga 2 kali, namun pastor gereja ini memastikan perayaan Natal dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk keprihatinan atas musibah bencana alam di Sumatera. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Berbagai kesiapan dilakukan PDAM Tirta Manuntung Balikpapan jelang Natal dan Tahun Baru. Di antara langkah yang dilakukan yakni dengan memperbaiki saluran yang mengalami kebocoran. Perbaikan kebocoran pipa ini dilakukan agar pasokan air bersih ke rumah warga tidak terhambat. Selain perbaikan, pihak Tirta Manuntung juga akan menyiagakan 20 personel yang bekerja selama 24 jam penuh. Agar pegawainya semakin bersemangat, PDAM memberikan insentif tambahan. Kemarin melakukan perbaikan pipa yang luar biasa banyak, terus produksi juga kita tingkatkan. Nah, nanti timnya juga Kadir Ops ya. Kami sudah koordinasi kemarin bahwa kami kasih insentif untuk tetap standby ya untuk memastikan layanan kepada masyarakat jangan sampai ada yang kurang. Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada kendala ya. Untuk kinerja di tahun 2026, Tirta Manuntung memiliki target sebanyak 12.000 sambungan baru.
Sedang sumber air bakunya diambil dari 2 waduk tadah hujan milik Tirta Manuntung. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Kawasan tepian Teratai dan Ahmad Yani Tanjung Redep Berau ini merupakan satu di antara titik perhatian petugas keamanan jelang pergantian tahun. Itu karena kawasan ini akan menjadi salah satu pusat kerumunan massa saat merayakan pergantian tahun. Untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan, pihak Satpol PP akan menurunkan personelnya. Titik pusat perhatian mereka adalah tempat ibadah, pusat keramaian, dan tempat hiburan malam atau THM. Khusus THM, petugas tidak memberi toleransi karena aturan untuk menutup area tersebut sudah dilakukan melalui surat edaran. Adapun terkait dengan menjelang malam tahun barunya, ya kami menghimbau masyarakat, ya silahkan melaksanakan malam tahun baru tapi dengan suasana yang damai lah, tidak terlalu berlebihan dengan euforia. Kami tim terpadu tetap memantau itu sampai malam tahun pergantian tahun baru. Kami akan full personil dikerahkan untuk pengamanan itu. Tekan pesta miras juga Pak ya, salah satunya Pak? Ya, memang itu targetnya juga. Agar gangguan keamanan tidak terjadi, seluruh warga yang merayakan pergantian tahun diminta menaati aturan dan ketertiban bersama. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, perubahan cuaca bisa terjadi secara tiba-tiba. Khusus di wilayah Balikpapan, dalam sepekan terakhir, cuacanya diliputi hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Kondisi tersebut dipengaruhi siklon tropis dan situasi ini diprediksi akan terjadi hingga akhir Februari 2025. Kepala BMKG Balikpapan menegaskan bahwa potensi hujan di sepanjang akhir tahun itu akan disertai angin dan petir. Untuk titik hujannya tidak hanya di wilayah Balikpapan, namun meluas hingga ke Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau. Sedangkan tingkat curah hujan yang terjadi berkisar antara 50 mm hingga 150 mm per hari. Desember dan Januari adalah puncak musim penghujan. Nah, tentu itu yang harus diwaspadai. Kemudian potensi di Nataru ini tentu kita harus melihat kesehariannya. Nah, untuk minggu ke depan masih ada potensi hujan-hujan yang sifatnya sedang hingga lebat di berbagai wilayah. Di antaranya itu ada di Kutai Barat, Kukar, Kutai Timur, Berau, termasuk di Balikpapan. Jadi masih ada hujan-hujan yang sifatnya sedang hingga lebat. Dengan kondisi seperti ini, BMKG meminta warga agar lebih waspada, terutama saat cuaca berubah secara tiba-tiba. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.